7 bulan kemudian. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Selama 7 bulan, aku masih menikmati sepinya hidup tanpa Arumi bersama puing-puing kenangan yang tersisa. Sesekali aku mencarinya lewat sosial media miliknya. Cukup melihat fotonya tersenyum sudah sedikit mengobati luka di hatiku. Untuk Alif anakku, mama mertuaku rutin mengirimkan fotonya kepadaku. Setiap pertumbuhan dan perkembangan anak itu, aku selalu mendapat kabar dari beliau. Aku bersyukur walaupun aku sudah berpisah dari Arumi, tapi mamanya tidak membenciku. Beliau bahkan tidak pernah menganggapku sebagai mantan menantunya, melainkan sudah menganggapku sebagai anaknya sendiri. Walaupun sampai detik ini aku belum berani muncul di hadapan mereka. Bukan aku sengaja menjauh dari mereka, tapi aku terlalu takut untuk mengganggu kenyamanan hidup mereka. Aku takut kehadiranku akan membuat goresan luka baru untuk mereka. Aku memulai hidup baruku dengan pekerjaan di tempat yang baru. Ya, biarlah semuanya ku mulai dari nol lagi. Aku sedikit pecundang untuk memperbaiki masalah yang ada, dan memilih lari untuk membuka lembaran baru. Semuanya tak mudah, jatuh bangun, ku lalui segalanya dengan harapan untuk tetap bisa menafkahi anak semata wayangku. Setiap bulan, hampir seluruh gajiku ku kirimkan ke nomor rekening mama untuk keperluan anakku. Usai perceraianku dengan Arumi, dia tak mau berkomunikasi lagi denganku. Aku tak tahu alasannya apa, nomor teleponku diblokir, dan aku tak bisa untuk menghubunginya lagi. Aku pernah membeli nomor telepon baru, hanya untuk sekedar ingin mendengar suaranya saja. Durasi telepon yang kurang dari semenit itu, sangat berharga bagiku. Ya, bisa mendengar suaranya dan mengetahui dia baik-baik saja, itu saja sudah cukup. Dan hari ini, mama mengirimkan sebuah foto undangan ulang tahun putraku yang genap berusia 1 tahun. Aku tak tahu apakah Arumi tahu, atau tidak tentang komunikasiku dengan mama selama ini. Yang jelas, aku tak mungkin hadir dalam acara itu. Tapi, dalam relung hati kecilku, tersimpan rasa rindu yang begitu amat dalam untuk mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku langsung pulang ke kosanku, dan langsung membersihkan diriku. Ku baringkan tubuhku pada sebuah kasur tipis yang ukurannya tak jauh besar dari ukuran tubuhku. Tatapanku mengarah pada langit-langit kamar, kosong dan hampa. Seperti itu yang kurasakan setiap harinya. Siang hari, mungkin aku bisa sedikit mengalihkan pikiranku tentang mereka, dengan kesibukanku. Tapi tidak dengan malam hari, ya, bayangan kenangan tentang Arumi tak pernah lelah menghantuiku. Perlahan, aku membuka kembali foto ulang tahun yang tergambar wajah anakku pada cover depannya. Sekilas, aku seperti melihat wajahku sendiri. Tapi, ketika diperhatikan lebih lama dan lebih rinci, dia lebih mirip dengan ibunya. Iya, dari mata dan dagunya sangat mirip dengan Arumi. Aku seperti melihat fotokopi dirinya dalam wajah Alif. Hatiku berkecamuk, apakah aku harus datang menghadiri peringatan hari penting di tahun pertamanya itu? Atau tetap menjadi seorang ayah pengecut yang selalu berlindung di balik tembok sambil memperhatikan mereka dari kejauhan. Aku tak tahu apakah ini keputusan yang tepat atau tidak. Aku sedikit merapikan kemeja yang ku kenakan. Berbekal dengan mobil dinas kantor yang kupinjam, aku terus menginjak pedal gas dan menuju ke rumah mama mertuaku. Sebuah bingkisan kecil sudah kusiapkan sebagai hadiah untuk putraku, entahlah dia masih mengenalku lagi atau tidak. Aku terlalu bersemangat, hingga melupakan jam yang tercantum dalam undangan tersebut. Aku membuka ponselku kembali dan melirik undangan itu lagi. Ya, pukul 4 sore, sedangkan jam yang kukenakan masih menunjukkan pukul 1 siang. Akan lebih canggung kalau aku datang lebih awal. Aku harus menunggu kurang lebih selama 3 jam sampai acara itu dimulai. Aku tak tahu apa yang akan aku lakukan, hingga aku memutuskan untuk berkeliling saja.
Sejenak, terlintas sedikit rasa penasaran dalam benakku tentang rumah yang dulu kami tinggali. Bagaimana bentuknya sekarang? Apakah rumah itu masih sering dikunjungi Arumi? Iseng, aku mampir ke sana, dan mendapati seorang lelaki tua yang sedang membersihkan pekarangan rumah. Aku memarkirkan mobilku tepat di depan rumah itu, kemudian turun dan menghampiri bapak tua itu. Sedikit beralasan mencari alamat rumah temanku, akhirnya, aku bisa menjalin percakapan dengan bapak tukang kebun tersebut. Rumahnya luas sekali, Pak. Apakah Bapak tinggal di sini? Tanya aku. Enggak, Pak. Rumah ini kosong. Aku hanya di sini setiap minggu buat merapikan taman di sini, dan istriku buat bersih-bersih di sini. Oh gitu, berarti ada ibu ya di dalam, Pak. Boleh saya pinjam kamar mandinya, Pak? Boleh, Pak. Silakan masuk, ucap beliau turut mengantarkan aku ke dalam. Kutatap setiap sudut rumah ini, tak ada yang berubah. Semua posisi masih sama seperti dahulu kala. Arumi tak merubah apapun yang ada di sini. Oh ya, Bu Arumi sudah nggak pernah kesini ya, Pak? Loh, kok Bapak tahu yang punya rumah ini? Aku sedikit menggaruk kepalaku yang tak gatal. Kenapa bisa aku keceplosan? Itu, Pak, kataku sambil menunjuk sebuah foto yang dilukis lengkap dengan nama Arumi. Mataku terus mengedarkan pandangan ke kiri dan ke kanan, hanya ada satu yang berubah. Foto diriku sudah tak ada lagi di rumah ini. Arumi benar-benar telah menghapus aku dari hidupnya. Tak ada satupun kenangan tentang diriku yang dibiarkannya untuk tetap ada. Oh iya, Bu Arumi sering kesini, tapi akhir-akhir ini sudah jarang. Paling sebulan sekali hanya buat ngecek rumah bersama Pak Fari. Fari? Siapa Fari itu? Apakah dia laki-laki calon penggantiku? Seketika ada rasa menusuk dalam dada ini mendengar Arumi dekat dengan laki-laki lain. Tak ingin berbincang lebih lama, usai menggunakan toilet, tak lupa aku berterima kasih dan langsung beranjak dari rumah itu. Dalam perjalanan, nama Fari terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku tak tahu perasaan apa yang kurasakan kini. Kenapa aku merasa seakan tidak ikhlas Arumi dekat dengan lelaki lain padahal kami sudah resmi bercerai? Apakah kini harus kusesalkan keputusanku waktu itu? Pesta kebun yang sedikit meriah menurutku. Di taman depan rumah Mama, kini dihiasi dengan balon-balon yang berwarna-warni, dan juga terdapat spanduk kecil bertuliskan selamat ulang tahun untuk anakku. Berjejer kursi-kursi yang ditata rapi, dan satu persatu kursi itu mulai diisi dengan kehadiran para tamu. Dari kejauhan aku bisa melihat Arumi yang sedang menggendong Alif. Sedikit senyum terlukis di bibirku, bisa melihat mereka dua. Arumi mengenakan baju yang senada dengan Alif, begitupun dengan Mama dan Papa mertuaku. Rupanya Arumi memesan kostum sendiri untuk hari ini. Seketika kulihat, warna pakaian yang kukenakan yang sangat kontras dengan kostum yang mereka pakai. Ah, kenapa kini aku melihat perbedaan yang begitu nyata antara aku dan mereka? Sedikit ragu, melangkahkan kakiku untuk turun dari mobil. Beberapa kali aku mencoba berlatih untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk anakku sendiri. Situasi macam apa ini? Aku merasa begitu canggung dan asing untuk anakku sendiri, darah dagingku sendiri. Ku mantapkan hatiku untuk segera melangkah menemui mereka. Ditolak atau diterima, biarlah itu menjadi urusan nanti. Beberapa tamu ada menyoroti kehadiranku, dan ada pula yang cuek. Aku berjalan lurus ke arah sebuah panggung kecil, yang dihiasi dengan meja yang di atasnya dilengkapi dengan kue tart ulang tahun dengan lilin angka 1. Arumi dan Papa tampak sangat terkejut akan kedatanganku, tapi tidak dengan Mama. Beliau seakan sudah tahu bahwa aku akan datang. Aku langsung menghampiri beliau, dan langsung mencium punggung tangannya. Senyum ramah itu terlukis di bibir di wanita yang umurnya sudah menginjak setengah abad. Arumi, aku tersenyum padanya yang sedang menggendong Alif.
Tapi, langkah kakiku terhenti melihat seseorang yang berdiri di belakang Arumi.